Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jahro, saya dari kelas 12 Farmasi C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah proses penguraian senyawa kimia melalui reaksi redoks karena adanya arus listrik sehingga terjadi perubahan dari energi listrik menjadi kimia. Ciri-ciri utamanya ada 3. Yang pertama, katode negatif dan anode positif. Yang kedua, tidak spontan. Dan yang ketiga, energi listrik menjadi energi kimia. Rangkaian sel elektrolisis ada 4. Yang pertama, sumber arus searah. Yang kedua, anode, yaitu elektrode positif, tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Yang ketiga, katode, yaitu elektrode negatif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. 4. Zat yang dielektrolisis adalah elektrolit yang berupa larutan atau cairan leburan zat murni. Reaksi redoks pada sel elektrolisis. Yang pertama, reaksi pada katode, bisa disebut juga reaksi kation. Reaksi reduksi ini tergantung pada jenis kation dan dari zat yang dielektrolisis, antara lain A. Kation H+ dari suatu asam akan direduksi menjadi gas hidrogen. B. Kation dari logam lain yang tidak termasuk kelompok A akan tereduksi pada katode. 2. Reaksi pada anode atau bisa disebut juga oksidasi anion. Reaksi oksidasi ini bergantung pada jenis anode dan anion dari zat yang dielektrolisis, antara lain A. Apabila anode atau elektrodenya tidak inert, maka elektrodenya akan teroksidasi. B. Apabila anode elektrodenya inert, maka elektrodenya tidak bereaksi dan reaksi oksidasinya ditentukan oleh anion. Elektrolisis lelehan, cairan, atau leburan. Hanya kation, anion, dan elektrode yang terlibat dalam reaksi tidak mengandung H2O. Hukum 1 Faraday. W sama dengan EF. W sama dengan EIT per 96.500. Hasilnya E sama dengan AR atau MR dibagi jumlah elektron. Dengan W yaitu berat hasil elektrolisis dalam kurung gram. Dan E berat ekuivalen. Dan F jumlah listrik atau Faraday. Hukum 2 Faraday, W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Penggunaan elektrolisis dalam industri. Yang pertama, produksi zat. Yang kedua, penyepuhan. Yang ketiga, untuk permunihan logam. Persamaan sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, sama-sama menggunakan elektrode. Yang kedua, pada katode terjadi reaksi reduksi dan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Sel volta terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, voltameter, yang kedua, jembatan Gram, yang ketiga, anode, dan yang keempat, katode. Penggunaan sel volta digunakan sebagai yang pertama sel aki, baterai kering, baterai alkalin, baterai perak, oksida, dan baterai nikel kadmium. Penjelasan penggunaan elektrolisis dalam industri. Yang pertama, produksi zat dapat diperoleh unsur-unsur logam, halogen, gas hidrogen, dan gas oksigen. Yang kedua, penyepuhan atau electroplating bertujuan untuk melindungi logam terhadap korosi atau memperbaiki penampilan. Contohnya pada proses penyepuhan sendok aluminium oleh perak. Yang ketiga, pemurnian logam, misalnya pada tembaga. Sekian penjelasan materi sel elektrolisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.